Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satu Vlog ya teman-teman. Pada video kali ini alhamdulillah saya sudah lumayan sehat lagi ya. Walaupun masih belum pulih 100%, tetapi ya sudah agak enakan lah untuk saya konten lagi ya. Dan untuk video kali ini saya dikejutkan dengan ikan peliharaan saya yang tiba-tiba hilang dan hanya tersisa dua atau ya mungkin 2-3 ekor lah, dan ikannya itu nggak tahu kemana ya, yang 100 ekor ikan cupang, terus yang ikan-ikan yang lainnya ya. Dan ternyata ikannya ngeprank ya teman-teman. Pas nanti saya akan coba kasih makan, teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa sebelum dan sesudah saya kasih makan ya. Dan ada sedikit kabar yang kurang mengenakan juga dari ikan cana maru saya ya, yang sekarang sedang sakit ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat cana marunya dulu, lalu nanti kita bahas tank yang saya isi ikan cupang ya. Nah oke teman-teman, ini dia ikan cana marunya ya, yang sebetulnya ada kabar yang sangat baik juga dari ikan cana maru ini, yang sekarang cabungnya sudah full tiap bar dan itu sampai atas, dan mulai tegas-tegas sudah menjadi bunga ya sebagian, dan ada juga yang masih cabung tetapi ini sangat banyak sekali teman-teman. Saya juga sampai pangling lihatnya ya, sampai terkejut saya kemarin lihat ikan. Nah tuh, nah, mungkin sekilas saja ya ini. Nanti di minggu depan ketika sudah 1 bulan hasil dari treatmentan warna kuningnya, nanti saya akan update ya teman-teman. Dan untuk kabar buruknya, ikan ini lompat ya, dan untuk mulutnya ini agak sedikit robek ya teman-teman tuh. Nah itu dia tuh, mulutnya agak sedikit robek ya, yang di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan kita ya teman-teman. Nah itu, terus ada jamur juga teman-teman di bagian bar yang kedua dari depan. Nah itu ada titik putih ya, itu rencananya besok saya mau obatin dan saya mau cabut dulu, dan pastinya ikannya saya akan angkat dulu dari tank ya. Nah itu dia tuh, ada semacam kutil ya, seperti kutu jarum itu, tapi saya juga bingung dari mana datangnya. Mungkin dari air yang mulai kualitasnya yang mulai buruk ya teman-teman. Nah itu dia, ada semacam kutu jarum ya. Besok akan saya coba cabut, saya coba obatin supaya ikannya mulus lagi ya teman-teman. Dan semoga nanti di minggu depan pas ikan ini 1 bulan treatment warna, ikannya sudah full dari semuanya, ikannya sehat ya teman-teman, dari masalah-masalah yang sekarang saya hadapi pada ikan cana maru ini ya. Dan oke, kita lanjut lagi untuk melihat akuarium yang saya isi ikan cupang dan beberapa ikan jenis lain ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikan ya. Bahkan ikan cupangnya hampir full, tidak kelihatan ya teman-teman. Saya juga sampai kaget, ini kemana ikan cupang saya yang segitu banyaknya ya teman-teman. Dan sampai saat ini hanya yang saya temui itu mati 4 ekor ya, dan untuk sisanya dari 105 itu masih ada ya teman-teman. Nah saya sampai bingung apakah ini dibantai sama siklit atau sama ikan wader pari ya. Saya juga bingung karena kalau main fish nggak mungkin karena mulutnya kecil ya teman-teman. Jadi saya sampai bingung, dan ternyata pas saya kasih makan ikannya pada keluar dari sini teman-teman. Nah nanti kita coba kasih makan biar ikannya keluar ya. Dan untuk maksud saya masukkan ikan wader pari, terus ikan manfish juga ya, sama ikan siklit-siklit kecil ini yang seukuran ikan cupangnya ya. Nah ini maksudnya ketika ikan cupang mulai ada yang mau bertarung ya atau berkelahi, nah ini fungsi dari ikan ini
untuk komtengan ikan cupang itu sangat membantu sekali teman-teman, karena jika ada ikan besar seperti ini, ikan cupang akan relatif mencari tempat persembunyian, dan ketika ada ikan yang mau bertarung, ikan-ikan yang ini bisa mengganggunya ya teman-teman, atau ya bisa dibilang ikan ini bisa jadi penengah ya untuk ikan-ikan cupang yang sedang berkelahi. Jadi alhasil ikan-ikan cupangnya sudah mulai tidak ada yang grepes-grepes, dan ya pokoknya 90% ikannya sudah mulai mulus-mulus lagi yang dulunya grepes-grepes ya teman-teman. Nah jadi teman-teman jika ingin komteng ikan cupang sampai besar, saya sarankan untuk di komteng sama ikan manfish ataupun ikan-ikan yang sifatnya tenang tetapi mereka itu aktif ya teman-teman, atau ikan yang tidak agresif tetapi jalan-jalan seperti ini ya, ikannya tidak bisa diam tetapi tidak menyerang ya teman-teman. Nah ini bisa jadi alternatif untuk komteng ikan cupang ya, dan saya sudah buktikan di tank ini ikannya aman semua dan mereka pada bersembunyi teman-teman. Nah tetapi kalau kita kasih makan, ikannya pasti keluar ya, dan saya juga kemarin sempat kaget ikannya pada kemana atau mati entah kemana ya teman-teman, karena saya sedang sakit, saya tidak terlalu kontrol akuariumnya. Dan ketika saya kasih makan tadi pagi, ternyata ikan cupangnya masih banyak dan pada keluar ya teman-teman. Dan oke, langsung saja saya akan coba kasih makan dulu ya. Nah oke teman-teman, langsung saja saya akan kasih pakan yang agak besar-besar dulu ya, dan nanti saya akan kasih pakan yang bubuk, karena supaya ikan-ikan yang agak besarnya seperti wader pari sama manfish itu bisa makan pelet yang agak besar-besar dulu ya, supaya nanti kalau saya kasih pakan yang kecil bisa terfokus ke ikan cupangnya ya. Nah ini dia teman-teman, mungkin kurang kelihatan ya karena ini lampunya saya matikan, lampu rumahnya, biar kameranya terfokus ke akuariumnya teman-teman. Nah ini ada yang kasar dan ada juga yang bubuk ya atau yang halus. Oke, kita kasih makan. Nah itu dia teman-teman, biarkan yang agak besar-besarnya dulu mereka pada makan ya. Dan itu ikan cichlids-nya, jika teman-teman yang belum tahu ya, itu anakan ikan cichlid green terror ya, atau ikan gosong yang di empang saya itu. Ternyata mereka sudah berkembang biak ya, dan waktu itu saya kebetulan dapat 2 ekor dan ternyata sepasang ya teman-teman, jantan satu betina satu. Dan hasilnya ini anakannya sudah banyak di empang saya, dan saya ambil 10 ekor, tetapi ketika di perjalanan ada yang mati satu dan sisa 9 ekor dan semuanya hidup ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, tuh ikan cupangnya sudah mulai ada yang keluar dari tempat persembunyiannya ya teman-teman. Ada 1 2 3 4 5 6 ekor yang mulai keluar dari tempat persembunyiannya ya. Nah itu dia, untuk pelet-pelet yang besarnya sudah pada dimakan ya sama ikan-ikan besar, dan kita tinggal kasih pelet yang halusnya ya. Nah oke teman-teman, itu saya sudah taburkan di atas permukaan airnya, bisa teman-teman lihat. Nah itu sudah mulai pada turun-turun semua. Nah itu ikan besarnya juga sesekali mengejar pakan-pakan yang halus juga ya teman-teman, tetapi nggak apa-apa karena di mulutnya itu pasti sudah ada makanan ya, jadi tidak banyak dihabiskan oleh ikan-ikan yang agak besar ini ya. Ya
Oke, kita tunggu beberapa saat sampai ikan-ikan cupangnya pada makan semua ya. Nah, oke teman-teman, karena saya sudah terlalu lama menunggu dan ikan cupangnya tidak bersamaan ya keluarnya, jadi saya videokan satu persatu saja beberapa ekor ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh dia keluar dari sana ya. Dan di sini juga banyak teman-teman tuh. Nah, itu dia. Terus itu lagi ada satu, di belakang ada lagi satu tuh. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya. Nah, itu ada yang masuk juga dan ini ada yang bersembunyi juga di sini teman-teman. Nah, itu dia mulai keluar ya. Terus kita coba lihat-lihat lagi ke sini. Nah, tuh, wih, ada yang ke atas lalu turun lagi ya. Dia langsung ngumpet lagi. Dan itu tuh ada juga tuh. Nah, ini di bawah satu. Terus kita lihat lagi. Nah, di sini juga ada. Waduh, kalau di kamera gelap teman-teman, nggak terlalu kelihatan ya. Tetapi yang saya lihat, nah yang ini nih bisa kelihatan tuh, ada biru-biru. Nah, itu juga ada ya. Nah, maksud saya tadi yang ini teman-teman. Nah, dan ternyata mereka ngeprank saya ya. Saya sudah bingung ini ikan pada kemana, mana jumlahnya juga nggak sedikit ya teman-teman. 105 ekor mati 4 ya, otomatis pasti masih ada 101 ekor ya. Dan ternyata mereka pada bersembunyi. Dan enaknya ketika ikan cupang itu sudah seperti ini, otomatis ikannya walaupun kita tidak bisa lihat ketika bukan waktunya mereka makan ya, tapi setidaknya ikannya bisa terjaga ya teman-teman, tidak terlalu parah mereka berantem, karena untuk kesehariannya mereka pada bersembunyi seperti ini ya. Dan ketika jam saya kasih makan, biasanya ikannya mulai pada keluar ya untuk makan. Nah, mungkin ini bisa menjadi contoh juga ya, atau bisa menjadi cara teman-teman yang mengalami keterbatasan tank ya, atau misalkan tank di rumahnya, tank soliternya sudah pada penuh, terus ikannya masih banyak, ikan cupangnya masih banyak yang di koloni. Nah, tips dari saya mungkin contohnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dimasukkan ikan yang memang karakternya itu tidak jahil ya, tidak jahil ke ikan lain. Nah, contohnya kayak ikan yang ini tadi, dia makan bersama dengan ikan cupangnya ya. Nah, lalu ikannya cenderung berenang-renang terus ya teman-teman, berenang terus ke sana kemari, tetapi ikannya tidak jahil ya, dan tidak menyerang juga, dan pastinya bukan ikan predator ya teman-teman. Nah, seperti ini mungkin bisa jadi alternatif atau bisa jadi cara supaya ikan-ikan cupang tidak pada rusak-rusak karena berantem ya. Nah, karena di tank ini mungkin hanya itu saja teman-teman. Kita lanjut lagi untuk melihat tank ikan gapi saya yang juga ada masalah sedikit ya. Dan masalah kecil itu sekarang sudah menjadi besar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat tank ikan gapi saya ya. Nah, oke teman-teman, ini tank ikan gapi saya ya, yang kemarin saya coba untuk membudidayakannya dengan cara disatukan seperti ini ya, dengan indukannya, dan hasilnya memang untuk anakannya ini memang tersisa lumayan banyak ya. Jadi kalau padat seperti ini memang tuh burayak-burayaknya juga teman-teman bisa lihat sendiri, mereka pada berenang-renang, tidak ada yang dikejar ya. Tetapi untuk kabar buruknya, ikan yang dulu 556 ekor sekarang mungkin hanya tersisa 200 ekoran. Yang saya lihat, saya hitung kasar juga ya, cepet-cepetan sama berenang ikan, ini saya perkirakan hanya 200 ekoran. Dan ini bisa dilihat jika kita kasih makan
mereka pasti pada keluar dari tempat persembunyiannya, yaitu di batu-batu itu ya teman-teman. Nah, ini masalahnya yang dialami di tank ikan gapi ini ya, yang saya alami sendiri. Ini penyakitnya itu cacing kamalanus ya teman-teman, atau cacing merah yang berada di pencernaan si ikan, dan itu penyebarannya cukup cepat sekali. Dan untuk penanggulangannya dulu sudah saya kasih tahu juga ya di video saya ya, video lama. Nah, itu caranya dengan memberikan obat-obatan tertentu ya teman-teman. Dan untuk takarannya juga saya sudah jelaskan, dan teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih jelas, yang belum tahu juga, bisa request di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya khusus ya, cara mengobati ikan gapi yang kena penyakit kamalanus. Dan hasilnya yang 200 ekor ini saya lihat-lihat tiap hari ya, saya pantau, ini sudah tidak ada yang mati lagi, dan walaupun ada yang sampai kurus sekali ikannya, sekarang sudah mulai besar lagi ya teman-teman. Jadi memang obat ini cukup lumayan ampuh, dan kemarin itu saya sedikit telat ya untuk kasih obat, dan hasilnya 300 ekoran lebih ikannya pada mati ya teman-teman. Sayang sekali, pokoknya ini ikan di tank ini sudah lumayan padat waktu itu ya, sudah enak pokoknya dilihat, dan untuk kasih makan juga aduh sudah mulai enak sekali. Tapi sayangnya memang ya umur ya teman-teman, siapa yang tahu, musibah juga ya untuk saya. Dan ikan gapi saya 300 ekoran lebih mati, tinggal tersisa ini. Dan untungnya ini sudah ada yang berkembang biak lagi, sudah ada yang beranak lagi di sini, dan semoga di bulan depan ikannya sudah banyak lagi ya di tank ini. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya untuk konten kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, supaya channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa share juga ya, supaya teman-teman yang lain bisa banyak lagi yang bergabung di channel ini, dan kita makin banyak lagi bertukar informasi, bertukar ilmu juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.